Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apuah. Apa kabar semuanya? Salam hangat Jawa Barat. Kali ini saya mau langsung to the point dan belak-belakan saja, ya. Berdasarkan review saya dan berdasarkan laporan dari Menteri Kesehatan justru, ya. Maka menurut saya justru aplikasi Peduli Lindungi belum cukup melindungi masyarakat. Bahkan jauh dari kemampuan untuk bisa melindungi masyarakat. Oke? Saya kenapa berani membicarakan ini, menyampaikan ini? Saya akan sampaikan nanti all related matters regarding it, ya. Tetapi jadi paling tidak Anda harus tahu poinnya ini. Pernyataan saya ini berangkat dari justru laporan Menteri Kesehatan, ya, beberapa hari yang lalu, sekitar kalau nggak salah 6 hari yang lalu, ke hadapan DPR. Oke. Disampaikan bahwa ada 3.850 orang yang positif COVID itu keluyuran di mall. Oke. Dan itu diliput berbagai media sehingga menjadi sangat heboh. Oke, ya. Nah, di sini dari laporan tersebut saya justru ingin mengupas dulu dua hal. Saya bilang wait. Ini model ini sebetulnya heboh apa biasa aja? Ya, coba kita lihat dari sisi yang data, secara data, ya. Jangan lihat cari hebohnya. 3.850 orang positif, kayak orang yang positif COVID itu ke mall. Oke. Kita berarti kalau namanya yang lapor adalah Menteri Kesehatan dan kepada DPR, berarti kita bicara coverage Indonesia. Ya. Di Indonesia itu ada sekitar 700-an ya pusat perbelanjaan. Oke. Nah, coba kalau kita sekarang kita bagi saja. Oke, menjadi 500. Yang lainnya terjadi ya, jadi pusat perbelanjaan ada yang tutup, ada yang apa. Anggaplah hanya 500 pusat perbelanjaan, 500 mall. Ya. 3.850 orang ke mall yang ada 500 di seluruh Indonesia. Berarti rinciannya berapa? Sekitar nggak nyampe 8, ya, sekitar 7 orang yang masuk ke mall. Oke, 7 aja yang terjangkit positif ya ke mall. Nah, kemudian laporan ini tidak disampaikan coveragenya. Review ini setelah memantau data secara berapa lama. Kalau kita bilang selama seminggu saja, berarti 1 orang yang masuk ke mall 1 hari yang positif, ya, 1 orang aja 1 hari. Nah, dengan data yang demikian dibandingkan dengan sekarang ratusan orang yang juga masuk ke mall, apakah ini sesuatu yang heboh atau tidak? Ini jadi pertanyaan. Gitu. Nah, sekarang kita anggap laporan tersebut ternyata coverage-nya hanya di Jakarta. Ya, enggak di mana-mana, hanya Jakarta. Nah, kalau kita bilang hanya di Jakarta itu ada berapa? Ada sekitar 80-an mall. Oke. Kalau 3.850 orang masuk ke mall selama kurun waktu 1 bulan saja, ya, berarti untuk 1 mall itu ada 48 orang. Oke, kalau nggak salah ya, nanti hitung aja. Nah, kemudian hitungan tepatnya nanti saya tulis lah di sini. Kemudian kalau kita bilang sekarang untuk 1 bulan, kurun waktu 1 bulan, berarti 2 orang yang masuk ke mall, sekitar malah nggak nyampe. Ya, 1,5 orang yang masuk ke mall, oke, dalam 1 hari. Ini juga kemudian jadi pertanyaan sama saya. So, apa hebohnya? Kenapa hal ini perlu dilaporkan kepada DPR? Dan kenapa ini diberitakan berbagai media sebagai sesuatu yang heboh? Kalau 3.000 orang masuk di dalam 1 mall, nah itu baru heboh, gila-gilaan. Ya. Sekarang saya mau juga nggak tahu kenapa hal ini dilaporkan dan kemudian apakah DPR heboh kaget melihat laporan tersebut. Andai kata ini sesuatu laporan yang mengagetkan, ternyata kemudian
laporan ini terjadi adalah misalnya dalam satu hari ada sekitar 3.000 di situ, ya kita anggap. Nah, ini justru seharusnya bukan sesuatu yang untuk dibanggakan. Ini adalah justru sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kenapa saya bilang memprihatinkan? Karena pernyataan Menkes bahwa hal itu diketahui laporan ini dari perangkat Peduli Lindungi yang memberikan laporan kepada pengelolanya, ya, which is Menteri Kesehatan dan Kominfo mungkin ya. Kominfo yang bikin kan, nah sekarang Menteri Kesehatan yang mungkin sebagai stakeholdernya. Kalau alat ini mampu memberikan laporan kepada pihak Menkesnya, kenapa alat ini, solusi ini, Peduli Lindungi tidak bisa mampu memberikan alat kepada masyarakat sehingga bisa menghindari orang-orang yang terjangkit COVID tersebut untuk memasuki mall. Nah, di sini saya mesti sampaikan bahwa kebanggaan atas solusi tersebut justru menunjukkan bahwa Peduli Lindungi tidak juga melindungi masyarakat. Kita akan merasa terlindungi kalau justru pada saat mau masuk ke dalam mall langsung lihat persentasinya ada berapa yang sekarang terjangkit. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kalau ada orang yang terjangkit COVID, yang sedang kena COVID, kok dia bisa masuk mall? Aneh. Ya, saya mau berikan masukan kepada Anda, ya. Sekalian mengingatkan, sudah 1 tahun yang lalu saya menjelaskan belum adanya mall itu yang mulai dipantau oleh aplikasi Peduli Lindungi. Saya sudah memantau, saya sudah melakukan review, saya sudah bahkan memberikan masukan kira-kira kalau nanti alat ini digunakan untuk sebagai kontrol masuk mall, saya akan kasih tahu seperti apa dia harusnya. Bahkan sampai memantau bagaimana pergerakan dia itu di dalam masuk lift, bagaimana cara pengelolaan masyarakatnya di lift, nggak kayak sekarang. Dan kemudian bagaimana pengelolaan masyarakatnya itu kalau di eskalator, itu semua sudah dijabarkan. Ya, nah ini termasuk untuk yang mau masuk mall. Kita lihat sekarang, saat seseorang ketahuan terjangkit, ya sampai ada laporannya kan masuk kementerian, dia kemudian terlaporkan bahwa dia masuk mall. Dia itu bisa masuk mall itu setelah dia scan in, dia tap in dulu lah kepada barcode-nya, ikan QR code yang ada di mall. Nah, kenapa dia bisa lolos? Karena sekarang saat ini tombol yang diberikan itu justru salah penempatannya. Ya pembuatnya ini Kominfo salah banget bikinnya. Tombolnya dibuat begitu kecil, berwarna hijau boleh masuk, orange tergantung kebijakan di mall tersebut. Dan kalau hitam katanya tidak boleh masuk. Hanya berupa tombol, which is tombolnya nggak terlalu kelihatan. Dan kemudian petugas mall itu begitu cepat boro-boro ngeliat tombolnya di situ, ya nggak bisa cepat. Nah bayangkan kalau solusi itu diubah jadi saat dia mau tap in, bukan setelah mau masuk diperiksa, tetapi saat dia mau scan aja, dia baru menyalakan aplikasinya, mau scan ke QR code-nya, langsung kalau dia seorang yang mengidap COVID, warnanya background-nya langsung hitam. Sehingga pengunjung yang di belakang-belakang dia langsung bisa ngelihat juga, Pak layarnya hitam itu berarti Anda terjangkit, jangan masuk dong Pak. Udah ketahuan Anda terjangkit. Kenapa mesti nunggu petugasnya sampai memeriksa ke sana, justru yang lagi mengantri untuk kita scan in bisa memberikan masukan. Dan si pelaku ini dia tidak bisa sembunyikan karena layarnya jelas. Begitu pula kalau warnanya hijau atau orange, jangan berupa tombol tetapi berupa warnanya langsung, warna background dari gadgetnya. Itu jauh lebih nyata. Saya kasih tahu, ya mode scan in kalau umpamanya anggaplah itu udah lagi terpantau ada orang. Kalau nggak terpantau orang, sebetulnya model yang ngetap yang kayak gini itu sangat mudah dikelabui. Ya petugas itu sangat mudah dikelabui. Gimana caranya? Dia cukup saja melakukan scan in ya gitu. Kemudian seolah dia mendapatkan sinyal bahwa dia dapatnya hijau. Dapatnya dari mana? Dia mempunyai gambar yang sudah hasil screenshot dari scanning itu di hari sebelumnya. Kan scanning hari ini dan kemarinnya kan sama. Ya, dia kasih lihat aja sama petugas, Pak, udah ini ya. Nah, dapat screenshotnya saya udah hijau. Petugas nggak bisa tahu apakah itu suatu screenshot biasa ataukah itu sebetulnya tampilan dari aplikasi Peduli Lindungi. Dia cuma karena ada gambar situ ada hijau, oh udah selesai. Dia mudah sekali dikelabui. Oke? Cara mengatasi agar orang tidak dikelabui dengan masalah yang kayak gini adalah
Justru setelah dia melakukan scan in, di aplikasinya tampilkan tanggal dan jam secara fontasi gede. Tetapi dengan background yang tadi yang saya bilang, merah, orange, hijau, dan hitam. Ya, itu jadi langsung kelihatan. Kalau dia kemudian hijau, di situ udah ada angkanya dan tanggal dan jam, itu sudah jelas. Mau dikelabui gimana tiap saat dia scanning kan tuh waktunya berubah-berubah terus, bergeser terus. Ya, kalau dia melakukan perekaman, dia harus berarti memastikan di suatu tanggal yang tersebut dan kemudian sekitar jam sekian dia mesti mau masuk dengan tampilannya kayak gini. Gak gampang lah bermain dengan waktu. Ya, itu ada satu solusi yang bisa saya berikan. Ya, harusnya itu yang diterapkan sama pemerintah. Yang kedua, ya, mall di sini, mall itu adalah pengusaha-pengusaha kelas kakap, gede semua yang menjalankan mall. Kenapa tidak sekarang dibalik? Bukan kita yang melakukan tap in terhadap data pasif yang di mall, tetapi justru kita sekarang cukup menunjukkan kita punya gadget ke mall, dan di mall ada perangkatnya, ia membaca, men-scan QR code kita, baik mungkin informasi vaksin ataupun data kita, mungkin nomor KTP, langsung dia akan merekam, di cross check dengan data yang ada di Peduli Lindungi yang di server. Kalau ternyata saya menghidap, langsung alatnya berbunyi, misalnya tetapi kalau diboleh ting tung kalau boleh. Tapi kalau umpamanya berdasarkan kebijaksanaan tuning gitu loh. Nah, apapun itu bisa dimainkan dengan suara seperti itu, dan mungkin bisa tampilan warna, ya misalnya merah, kuning, hijau, atau ya merah, hitam, hijau, orange, hitam. Maka orang lebih mudah melakukan pemeriksaannya. Dia bisa memberikan justru sebagai alert, dan jadi petugas, bukan hanya petugas yang mantau, orang sekitarnya bisa ngelihat, oh ini orang kok udah hitam di situ masih dibolehin, tanda-tanda itu hitam tuh nggak usah dibolehin, langsung dilarang. Ya, nah ini secara sosial itu masyarakat harus dibiasakan untuk mampu ikut berpartisipasi, menghindari orang untuk bisa masuk mall sembarangan. Kalau itu bisa dilakukan, otomatis kita bisa meminimalisir orang yang terkena COVID masuk ke dalam mall. Kalau hal ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dalam tanda kutip dipaksakan kepada pemilik mall, pertanyaannya, jangan-jangan ini kementerian takut sama para pengelola mall. Ya, buktinya hanya untuk memberikan penegasan yang seperti ini kok nggak berani. Jangan salah, katanya mall itu dihindarkan sekarang masih jadi klaster. Ya, lakukan penerapan kedisiplin yang cukup baik, yang cukup kuat. Ya, tegas dong sama pengelola mall. Apa takut sama pemiliknya? Masa iya menteri takut? Kalau kayak gini terus ya kapan kita bisa melakukan bisa recover? Apa mallnya akan bisa rugi? Enggak. Pengelola mall itu juga pemasukannya banyak. Ya, harga investasi yang solusi kayak gini nggak mahal. Oke.